Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-31. Dengan siapa perjanjian anugerah itu diadakan? Jawabannya, perjanjian anugerah itu telah diadakan dengan Kristus selaku Adam yang kedua dan di dalam Dia dengan semua orang terpilih selaku benihnya. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari Surat Galatia 3 ayat 16, Surat Roma 5 ayat 15 sampai 21, dan kitab Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 11. Kalau kita ingin memahami lebih mendalam, maka kita perlu mengerti perbedaan antara anugerah umum dan anugerah khusus, di mana setiap orang menerima anugerah umum sebagai aktualisasi providensia Allah atas seluruh karya ciptaannya. Anugerah umum hanya dapat memberikan pengetahuan kepada setiap orang bahwa Allah ada dan mengatur segala sesuatu. Bahkan melalui anugerah umum Allah memberkati manusia secara umum dengan berbagai hukum alam dan hukum moral yang ada di dalam hati setiap orang untuk menyadari keberadaannya sebagai makhluk ciptaan yang memiliki keinginan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Hal ini berbeda dengan anugerah khusus. Anugerah yang dinyatakan Tuhan Allah melalui firman-Nya. Firman yang dinafaskan, diinspirasikan, diilhamkan olehnya kepada para penulis, agar melalui firman Tuhan yang tertulis setiap orang mengenal Tuhan, terlebih khusus orang-orang pilihannya. Memang ada banyak orang bisa membaca firman Tuhan yang tertulis, tetapi hanya orang-orang yang secara khusus telah ditetapkan di dalam kekekalan, merekalah yang dapat mengerti oleh karena Roh Kudus memberi pencerahan dan oleh karena hati mereka dipautkan dengan kebenaran. Khusus untuk anugerah khusus yang berkaitan dengan penebusan dan keselamatan orang berdosa hanya dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Allah menyatakan dirinya secara khusus melalui inkarnasi anaknya yang tunggal itu dengan cara yang sebagaimana manusia adanya. Yesus Kristus menjadi manusia, hidup di antara manusia, berada di bumi selama kurun waktu 33,5 tahun, melaksanakan misi Allah Bapa secara aktif dan secara fasih untuk menyatakan anugerah khusus Allah itu diaktualisasinya dengan benar, dengan sempurna, dan tentunya untuk setiap orang-orang pilihannya. Tidak semua orang menerima dan mendapatkan anugerah khusus, karena hanya mereka yang telah ditetapkan di dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan dan sebelum manusia ada. Dan anugerah khusus tidak dapat dicari ditemukan dengan usaha keagamaan apapun. Kalau kita misalnya mempunyai sebuah agama dan agama itu kita kerjakan dengan ritual-ritual yang baik, tetap saja anugerah khusus bukan dari hasil usaha manusia atau cara manusia untuk mendapatkan pengampunan, penebusan, dan keselamatan. Dengan kata lain, anugerah khusus dikaruniakan secara khusus bukan kepada 1-2 orang, tetapi kepada semua orang terpilih yang telah ditetapkan Allah. Apakah dengan demikian Allah tidak adil hanya memberikan anugerah khusus kepada orang-orang pilihannya saja? Jawabannya tentu tidak. Allah adil menyatakan keadilannya di dalam kebenaran kesuciannya.
Orang-orang berdosa dihukum karena kejahatannya, dan orang-orang pilihannya dipilih berdasarkan belas kasihannya. Inilah nyata-nyata keadilan Tuhan Allah. Jadi apabila ada orang yang merasa tidak diperlakukan adil oleh Tuhan Allah oleh karena ia tidak dipilih, di pihak lain kita tahu manusia dengan sengaja melawan Tuhan Allah, dan di sisi lain kita sadar betul bahwa tanpa anugerah Allah manusia tidak mungkin datang kepada Tuhan Allah. Dengan kata lain, kita bersyukur kalau kita mendapatkan pengajaran ini di dalam ajaran Alkitab. Karena di luar Alkitab tidak ada satu kitab dan satu agama atau kepercayaan pun yang mengajarkan tentang anugerah khusus melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pengajaran hari ini menjadi pengajaran yang dapat memperkokoh iman orang-orang pilihannya dan meneguhkan setiap pelayanan orang-orang percaya dengan sungguh-sungguh berada di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.